Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inafita dari kelas B akan menjelaskan materi tentang menjelaskan pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, menjelaskan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, menunjukkan bukti munculnya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, menguraikan peta jalur perdagangan antara India, Cina, dan Indonesia. Latar belakang yaitu perubahan dirasukan oleh hampir semua manusia dalam masyarakat tersebut. Wajar mengingat manusia memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Perubahan kebudayaan timbul dari organisasi sosial. Pendapat tersebut dikembalikan pada pengertian masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem hubungan dalam arti hubungan antar organisasi dan bukan hubungan antar sel. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya yang sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata kultur. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin berasal dari kata coreng. Pengertian budaya atau kebudayaan dari beberapa ahli yaitu F.B. Taylor. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat. Linton kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari. Kwetananjiningrat mengartikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan milik diri manusia dengan belajar. Solo Suemarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah hasil karya. Unsur-unsur dan kebudayaan. Mehfil J. Herskovits. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari atas sebagai berikut, yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuasaan politik, 5. Bronislaw Malinowski menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut, yaitu 1. Sistem norma-norma yang meyakinkan kerja sama antar anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga-lembaga biogas untuk pendidikan perlu. Kluhon-Hin berpendapat bahwa pendapat 7 unsur kebudayaan yaitu 1. Sistem religi, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem mata pencaharian hidup, 4. Sistem peralatan hidup atau teknologi, 5. Organisasi kemasyarakatan, 6. Bahasa, 9. Kesenian. Faktor utama masuknya budaya asing, yaitu budaya asing masuk ke Indonesia berdampak sangat buruk dengan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain itu, akan terjadi pergeseran nilai budaya Indonesia yang menimbulkan kebimbangan karena masuknya unsur-unsur perubahan sosial yang berkesinambungan. Tantangan masuknya budaya asing ke masyarakat, yaitu masuknya unsur-unsur asing yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia dianggap dapat mengancam nilai-nilai tantangan hidup, gaya hidup, sikap, dan pikiran masyarakat Indonesia. Cara mengantisipasi dampak negatif masuknya budaya asing, yaitu di bawah ini merupakan beberapa hal yang
harus dilakukan untuk antisipasi dampak budaya asing, yaitu 1. Menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, sifat selalu ingin belajar kebudayaan sendiri. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Pada abad 1 Masehi, jalur perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Itu satu hipotesis Weissa diutarakan oleh Donsdrom berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Yang kedua yaitu hipotesis ksatria diutamakan oleh Prof. Dr. Ir.J. Mons berpendapat bahwa membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum Kastria atau golongan prajurit. Yang ketiga, hipotesis Brahmana itu diutarakan oleh J.R. Van Vuur berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena menyalahkan kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi Lut Suci Wedya. Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu ada beberapa kerajaan yang di Nusantara, yaitu Kerajaan Kadiri, Kerajaan Kelingga, Kerajaan Kutai Martadipura, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Melayu, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram atau Kunci, Kerajaan Wangis Warmadewa, Kerajaan Medan Kamulang, dan Kerajaan Singasari. Bukti munculnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha, yaitu 1. Bukti-bukti yang merupakan Hindu-Buddha yang masih ada hingga saat ini, yaitu A. Seni bangun, B. Seni rupa, C. Seni sastra, D. Seni wayang, E. Sistem kepercayaan, F. Sistem kalender, G. Filsafat, H. Pemerintahan. Peta jalur perdagangan antar India, Cina, dan Indonesia, yaitu jalur perdagangan India-Cina dimulai pada abad pertama Masehi. Barang komoditas perdagangan dipertukarkan di Asia Tenggara dengan menggunakan sistem barter. Orang Indonesia pertama kali menggunakan rempah-rempah untuk kebutuhan sehari-hari sebagai bumbu penyedap. Permintaan rempah-rempah di pasar Eropa berkembang dengan cepat, menjadikan Eropa salah satu penyebab yang mempengaruhi masuknya negara tersebut ke dalam jaringan perdagangan dengan Nusantara. Akibatnya, operasi perdagangan Nusantara terkena dampaknya. Juga populasi menjadi lebih beragam sebagai akibat aktivitas perdagangan Nusantara. Inilah presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.